Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah pertangyangan di minggu ke-6 sesudah Trinitatis 19 Juli 2020. Terambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Dan bacaan dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, Hadaulaton dohot pelean tu Jehovah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita di pertangyangan minggu ke-6 sesudah Trinitatis, yakni tadi dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Sekali lagi, diikat oleh topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Hadaulatot dohot peleat tu Jehovah. Saudara, Yesus baru saja selesai berdebat, berdiskusi, atau bersoal jawab dengan Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam pemimpin agama Yahudi. Dan Yesus kini memasuki bait Allah. Dia tidak mau terlalu lama menghadapi debat yang kurang berarti dengan ilmuwan-ilmuwan agama Yahudi itu. Yesus lebih suka memasuki bait Allah dan beribadah di situ, ketimbang bersoal-soal yang tidak ada ujung pangkalnya dengan petinggi-petinggi agama Yahudi itu. Toh, para pemimpin agama Yahudi itu tidak akan mau menerima apa yang dijelaskan, diterangkan, dikhotbahkan oleh Yesus. Pada ayat 41 khotbah kita ini dituliskan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara,
Perhatikan kata duduk dalam kalimat ayat 41 itu. Duduk dalam bahasa aslinya dituliskan atau disebut katisas. Katisas artinya duduk dalam sikap yang tenang. Duduk dengan penuh perhatian. Duduk dalam situasi penuh konsentrasi, di mana pikiran, di mana hati dan roh saat itu terpusat, terkonsentrasi kepada sesuatu hal yang menarik. Saudara, kalau Yesus memasuki bait Allah, maka hatinya penuh dengan ketenangan, perhatian, dan konsentrasi, terfokus. Hati dan pikiran, roh dan jiwanya Yesus itu tertuju sepenuhnya kepada ibadah. Tidak ada hal-hal yang mengganggu konsentrasinya bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Doa atau ibadah dan kebaktiannya sepenuhnya melulu diarahkan kepada Tuhan. Saudara, Yesus memberi teladan contoh tiruan yang baik bagi kita. Bagaimana sikap, posisi pada saat mengikuti ibadah atau kebaktian. Yesus mengajar kita bagaimana posisi saat kita sudah sampai dan duduk di bait Allah. Harus dalam sikap yang katisas dalam bahasa Yunani. Katisas, penuh perhatian. Tertuju sepenuhnya, diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan seperti sikap kebanyakan orang anggota-anggota jemaat yang walaupun sudah menghadap altar, tetapi masih seperti sikap yang di pasar. Bahkan masih ngobrol-ngobrol, ya tentang adat, tentang politik. Ya seperti di kedai saja, di restoran saja, masih ada yang ribut. Masih bercanda dengan teman di kiri atau di kanan atau di muka atau di belakang. Meski sudah dibuka dengan nyanyian dan bahkan sudah masuk dengan votum, masih ada orang-orang yang pegang HP, yang masih mau membalas-balas SMS, WA, dan bahkan juga bertelepon, berbicara. Saudara, khotbah ini, khotbah sekarang, sangat berharga bagi kita untuk mengingatkan arti dan makna beribadah seperti yang dicontohkan oleh Yesus ini. Kalau sudah disebutkan oleh pemimpin ibadah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, saudara, ini merupakan pernyataan bahwa mulai saat itu dan sampai ibadah nanti usai, selesai, maka sepanjang ibadah itu di hadapan kita saat ini Allah sudah hadir lewat Roh Kudus-Nya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita. Dan kita wajib duduk dalam keadaan, dalam sikap katisas, penuh konsentrasi, roh dan jiwa todita sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita lewat semua tata ibadah dan unsur-unsur ibadah. Ada nyanyian, ada doa, ada pembacaan firman, ada khotbah, dan juga tambahan-tambahan lainnya. Mungkin ada seperti kur, mungkin ada meditasi, kontemplasi, perenungan ya sendiri, perenungan diri, dan lain-lain. Semua itu akan menyapa kita, menyentuh roh kita, mengajar kita, menyadarkan kita Bapak Ibu, dan membentuk kerohanian kita semakin dewasa, semakin dewasa. Makanya Habakuk pasal 2 ayat 20 mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan ada di dalam bait-Nya. Jadi saat kita beribadah itu kita sedang berhadapan muka dengan Allah. Bukan berhadapan semata-mata dengan para genda atau pendeta yang sedang berkhotbah saja meski mereka ada di altar. Tetapi kita sedang menghadap Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam kitab Yefanya pasal 1 ayat 7 dituliskan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu menyangkut di hadapan Tuhan. Setiap kita diundang oleh Tuhan dalam perjamuannya. Perjamuan Tuhan. Dalam ibadah juga termasuk perjamuan Tuhan. Maka kita yang diundang itu adalah orang-orang yang hidupnya kudus. Dan sikap kita berdiam diri di hadapan Allah. Kita izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu. Saudara, semua ini mengajar kita untuk memiliki sikap yang kudus dan menyatu dengan Tuhan saat mengikuti ibadah suci di hadapan Tuhan. Ibadah adalah salah satu bentuk perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di saat memasuki bait Allah, sebagaimana kita katakan tadi di sini, ternyata juga tidak lupa Yesus Kristus itu mengamat-amati perilaku daripada semua orang yang datang ke bait Allah itu. Yesus melihat kita satu persatu. Yesus melihat sikap-sikap orang yang memasuki bait Allah. Yesus bahkan mengamat-amati sikap-sikap orang pada saat memberi persembahan itu satu persatu, Bapak Ibu. Kita saat itu betul-betulkah berkonsentrasi? Yesus melihatnya. Apakah kita menyatu dengan Tuhan dalam roh? Atau bahkan saat kita sedang mendengar khotbah itu, mendengar firman Tuhan itu, kita masih sibuk dengan ribut-ribut, cakap-cakap dengan teman dan sebagainya. Saat beribadah itu, Yesus melihat apakah pada saat beribadah itu memang hati kita tulus, ikhlas, atau benar-benar terdorong dari hati atau kerinduan kita untuk memuji Tuhan, atau sebaliknya hanya sekedar hadir saja, hanya untuk menunjukkan diri kita kepada teman-teman bahwa kita hadir sebagai anggota KUR. Wah, Yesus melihat semuanya itu, Bapak Ibu. Pengamatan Yesus sangat luar biasa kepada orang yang datang kepada peribadahan itu, kepada kebaktian itu. Saudara, lihat sekali lagi ayat 41 yang sudah saya baca tadi. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara, bagi Yesus orang kaya selalu merupakan bahan perhatiannya. Yesus tidak pernah lupa terhadap orang kaya. Bahkan orang kaya selalu menjadi sasaran khotbah Yesus. Jalan hidup daripada orang kaya selalu diikuti, diamat-amati, dipantau, dan dicermati oleh Yesus, Bapak Ibu. Jadi, beruntunglah orang-orang kaya. Kenapa harus beruntung saya katakan? Sebab selalu diperhatikan dan diamat-amati oleh Yesus. Kita belajar daripada khotbah hari ini. Makanya orang-orang kaya, hati-hatilah dalam semua gerak langkah hidup. Was-waslah dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam profesinya, dalam proyeknya, dalam usaha yang sedang dijalankannya. Akan semakin diberkati oleh Tuhan jika orang-orang kaya mau rendah hati, mau tulus mengikut Yesus dan takut akan Tuhan dalam segala hal. Banyak orang-orang kaya itu diperhatikan oleh Yesus. Dan Lukas pasal 19, Yesus memasuki dan memberkati rumah orang kaya Zakheus. Saudara-saudara, apa yang dilihat Yesus dari pribadi orang kaya dalam perikop ini? Yesus ingin mengetahui apa motif dan yang mendorong, yang memenuhi hati si orang kaya ini memberi persembahan. Memberi persembahan. Apa motif yang ada dalam dirinya? Saudara, dalam nats ini ternyata si orang kaya ini tidak mendapat pujian sanjungan dari Yesus, tidak. Yesus tidak membangga-banggakan dirinya orang kaya ini saat memberi persembahan yang banyak itu, yang besar itu.
Pada ayat 44 khususnya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Dari kelimpahannya. Lukas pasal 21 ayat 4 juga menuliskan hal yang sama, paralel dengan perikop ini. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Aisa sude nasida sia lobi nasida bedo didabuhon. Lobi nasida be. Saudara, ini masalahnya. Bukan Yesus membenci orang-orang kaya atau persembahan orang kaya, tidak suka besar-besar. Bukan. Masalahnya dalam bahasa Yunani disebut husterematos. Husterematos artinya dari sisa-sisanya. Betul apa yang dikatakan oleh bahasa Batak tadi. Lobi nasida. Lobi. Yang paling jeleknya ibarat hasil panen, maka yang diberikan adalah hasil yang paling buruk. Sisa-sisa. Itu gambarannya. Bapak Ibu, mari kita, siapapun kita, ya terutama yang menyadari dirinya kaya secara material, kaya secara duniawi, atau juga bahkan kita yang tidak mendapatkan kekayaan secara material, atau keberadaan kita hanya sedang-sedangan saja, pas-pasan saja dalam hidup ini secara material. Semua kita disapa oleh firman Tuhan ini. Janganlah kita kiranya memberi dari sisa-sisa, dari yang paling terkecil yang tidak laku. Jadi saudara-saudara, ini bukan masalah kaya atau miskin, tetapi keterbukaan hati untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, itu saja. Bukan hanya uang yang kita persembahkan kepada Tuhan, juga kita harus persembahkan waktu kita, hidup kita, talenta, tenaga kita, pikiran kita, ilmu pengetahuan yang ada pada kita, bahkan jabatan dan berkat-berkat lain yang diberikan oleh Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik. Janganlah kita kiranya memberi dari sisa-sisa, dari yang paling terkecil yang tidak laku. Dubi-dubi. Jadi bukan masalah jumlah nominalnya, tetapi benarkah persembahan kita itulah yang terbaik? Yang terbaik itu jadi pertanyaan. Ingat 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, sesudah mengkomentari orang kaya, penglihatan Yesus juga memandang seorang janda miskin. Janda miskin. Saudara, janda dan orang miskin juga ternyata diperhatikan oleh Yesus, oleh Allah. Oleh Allah. Kita lihat misalnya dalam perjanjian lama, janda di Sarfat, 1 Raja-Raja pasal 17. Rotinya hanya 1 ketul saja, tetapi dicukupkan oleh Tuhan hingga 3 tahun masa kering. Masa tidak ada dapat apa-apa, panen apa-apa, tidak ada sama sekali, tetapi Tuhan mencukupkannya yang 1 ketul roti itu hingga bertahun-tahun. Bahkan anaknya yang mati juga. Anak si janda miskin mati, juga dihidupkan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 68 ayat 6 disebutkan bahwa Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi khotbah ini mengingatkan, bahkan mendorong bahwa ibu-ibu janda tidak boleh merasa kesepian, tidak boleh merasa bersedih, merasa ditinggalkan, merasa takut dalam hidup ini. Tidak boleh. Dan jangan cemas, jangan risau, jangan gundah gulana ya, akainang. Ada Tuhan yang terus-menerus memperhatikan hidup janda dan hidupnya orang miskin yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Betul-betul percaya kepada Tuhan. Dalam khotbah ini Yesus sangat bangga dan bahkan memuji ibu janda yang miskin itu. Sudah janda, miskin lagi, tetapi Yesus memujinya. Wah, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus mengatakan bahwa ibu yang janda ini memberi lebih banyak.
lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang kaya tadi. Padahal nilai nominalnya disebutkan, dituliskan di sini hanya 2 peser. 2 peser saja Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani, lepton. Kata lepton atau bilangan lepton, inilah mata uang logam Yahudi yang paling kecil nilainya. Bahkan bukan hanya nilainya paling kecil, paling tipis lagi. Sudah tipis, nilainya pun sangat-sangat rendah. Itu lepton, itulah peser. Si janda ini disebut di sini miskin. Dalam bahasa Yunani kata miskin itu dituliskan penichros. Penichros, si janda ini penichros, miskin. Artinya miskin itu apa? Penichros, orang yang setiap saat masih berjuang mengatasi kebutuhannya. Orang yang berjuang untuk membeli apapun harus dia pikir-pikir dulu. Harus menimbang-nimbang dulu. Apakah mau beli hidup sehari-harinya, ikan, sayur, beras, dan sebagainya. Harus pikir-pikir dulu. Kenapa harus pikir? Kalau dibeli sekarang, besok apalagi? Minggu depan apalagi yang harus dipakai? Itu penichros, itu yang miskin Bapak Ibu. Persoalan hidup si miskin ini, si janda ini masih sekitar apa yang harus saya makan hari ini, besok, dan seterusnya. Apa? Tetapi sekarang dikatakan di sini, dia mempersembahkan 2 peser. Dia rela, dia pasrah. Dia berpikir, wah hidup ini kan dari Tuhan. Bukan karena kekuatan saya secara pribadi. Yang 2 peser itu pun adalah pemberian Tuhan kepadaku. Kenapa saya tidak berikan lagi kepada Tuhan? Dia yakin Bapak Ibu, kalau sekarang dia persembahkan 2 peser untuk Tuhan, besok dia akan menerima beberapa peser lagi berkat-berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa si 2 peser ini datang atau bersumber dari hati yang terindah, daripada sang janda, daripada si miskin. Dan Tuhan menerima yang 2 peser itu, serta menumbuhkan berbagai-bagai peser-peser lain, bahkan berkat-berkat lain bagi sang janda miskin ini Bapak Ibu. Saudara, mari belajar dari khotbah ini. Kita tidak boleh, jangan pelit, jangan berhitung tentang persembahan. Mari kita serahkan yang terbaik, yang lahir dari kesungguhan hati kita menopang pekerjaan Tuhan. Apakah lewat gereja, apakah lewat lembaga, apakah lewat para gembala-gembala dan pemimpin-pemimpin rohani, pekerja pelayan-pelayan gereja kita. Mari dukung pelayanan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Persembahan kita yang terbaik menurut Rom pasal 12 ayat 1 adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati Bapak Ibu adalah mempersembahkan tubuh, soma, seluruh yang menyangkut dengan kehidupan. Apa yang menyangkut dengan kehidupan? Boleh itu pikiran, boleh itu talenta-talenta, bahkan kekayaan yang kita miliki, uang yang kita punyai. Semuanya itu adalah menyangkut dengan soma kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Terbuka epistel pembacaan di pertengahan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 19 Juli 2020 dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17. Menyangkut hari raya Pondok Daun dan memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, hari raya Pondok Daun itu disebut Kak HaSukkot atau juga Kak HaAsif. Pada perayaan Hari Raya Pondok Daun ini banyak hasil yang dituai. Dan seiring dengan hasil yang dituai itu, orang Israel wajib harus mempersembahkan korban-korban dari hasil panen, dari hasil bumi, dari hasil ternak yang diberkati oleh Tuhan buat mereka. Pesta itu sangat meriah.
Karena pada biasanya orang Israel harus diam di pondok-pondok yang dibuat dari cabang-cabang, dari daun-daun. Selama 7 hari pesta itu berlangsung. Makanya disebut Hari Raya Pondok Daun. Saudara, pembacaan ini dari Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17 ini memperkuat dan mendorong khotbah ini bagi kita agar kita mau dengan tulus mempersembahkan, dengan bersahaja, dengan terbuka, dengan senang hati memberi persembahan yang paling baik dari berkat-berkat Tuhan sesuai dengan topik minggu kita, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanyaan minggu ke-6 sesudah Trinitatis 19 Juli 2020 ini. Dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44 ini, agar semakin banyak orang yang mau menyadari pentingnya ibadah dan persembahan kepada Tuhan, termotivasi lewat khotbah. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam ini. Berkati jemaat yang akan mendengarkan. Berkati hamba-Mu untuk persiapan khotbah berikutnya. Semuanya ini untuk kebesaran nama Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan